Perkenalkan, nama saya Frans Lulus Baldo Temangkor, NIM 12131111027. Saya akan membawakan dongeng Kancil dan Buaya sebagai tugas UAS aplikasi komputer. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti pada suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun langsung menyapa, "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa yang lain di sepanjang jalan, ia tak berhenti menyapanya. Itulah keramahan dari kancil ini. Tidak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya ini juga membantu satwa-satwa di hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang ke kancil jika mereka memiliki masalah, dan kancil pun dengan senang hati membantu mereka. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan di tengah hutan, ia menemukan 3 ekor anak yang terperangkap di dalam lubang yang cukup dalam. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu, turun ke lubang dan menyelamatkannya. "Ayo, kalian bisa naik ke tubuhku, jadi kalian bisa keluar dari sini dan bertemu induk kalian," ucap Kancil dengan ramah. Semua anak ayam naik ke tubuh Kancil dan Kancil pun melompat keluar lubang. Kemudian bertemu dengan induk ayam yang tengah kebingungan mencari anak-anaknya dan melepaskan anak ayam tersebut. Sang induk pun sangat senang berterima kasih kepada Kancil, dan tak hanya itu, anak ayam juga bersorak dan mengucapkan terima kasih Tuan Kancil. Setelah berjalan-jalan, Kancil pun lapar dan memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah itu, ia berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kemudian Kancil pun berjalan terus dan menghampiri sebuah tepi sungai untuk menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan dan makan tadi. Ketika ia melihat sungai, ia langsung berbinar dan melihat sesuatu yang menarik ada di seberang sungai, yakni sebuah pohon yang sangat banyak buahnya. Namun derasnya air tidak memungkinkan Kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara untuk menyeberanginya. Kemudian seekor buaya keluar ke tepi sungai dan menghampiri Kancil dan berkata, "Hei Kancil, ada apa kamu ke sini? Apa kamu ingin menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada Kancil. Kancil pun dengan senang hati menjawab, "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kemudian kalian cukup berjajar di sungai, nanti aku akan menghitungnya." Merasa senang mendengar kabar, buaya pun memanggil kawan-kawannya. Buaya-buaya itu pun dengan senang hati berjejer membentuk jembatan di sungai. "Sudah siap," kata semua buaya dengan bersemangat. Kancil pun dengan gerang melompati buaya itu dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjejer tadi. Kemudian sampai di ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai dan berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil pun langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas makan buah-buahan yang ada di seberang sungai menghilangkan rasa laparnya. Nah, usai sudah dongeng yang saya bawakan, Kancil dan Buaya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah Kancil menipu buaya agar bisa menyeberang sungai dan mendapatkan keinginannya. Itu kemudian membuat buaya sangat marah kepada Kancil. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Sekian dari saya, Frans Tumangkor. Terima kasih.